Kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak Kemenkyu, terus menjadi sorotan publik. Terbaru, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani, membuka opsi adanya peluang restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penanganan kasus tersebut. Hal ini disampaikan usai menjenguk korban David Ozora yang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Maret kemarin malam. Menurut Kajati DKI Jakarta, restoratif justice bisa terwujud jika kedua belah pihak yakni korban dan para tersangka dapat menyetujuinya. Tapi, jika salah satu pihak menolaknya, langkah restoratif justice tidak akan dilakukan, melainkan proses pengadilan yang berjalan. Proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya, proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat dari ke kami, tetap kami akan tawarkan. Namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Namun tak berselang lama, Kajati DKI Jakarta meralat pernyataan terkait penawaran restoratif justice di kasus David Ozora. Pihak Kajati DKI Jakarta menutup peluang tersebut dan memastikan tidak ada opsi penghentian penuntutan melalui restoratif justice untuk tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas. Lantas apa tanggapan pihak keluarga korban dan para tersangka menanggapi tertutupnya peluang restoratif justice? Apa yang menyebabkan restoratif justice tertutup? Tim TV One mengabarkan. Baru semalam kita dengarkan pernyataan dari Kajati DKI Jakarta yang memungkinkan atau setidaknya akan menawarkan opsi untuk menyelesaikan kasus penganiayaan David Ozora ini dengan metode restoratif justice. Tapi tentunya butuh persetujuan dari berbagai pihak. Tapi kemudian hari ini kita mendengarkan bahwa kemudian menutup peluang itu. Tidak ada lagi kemudian opsi untuk restoratif justice. Semuanya nanti akan diselesaikan lewat persidangan. Tapi kemudian kita dengarkan juga akan membuka upaya diversi bagi salah satu anak yang berkonflik dengan hukum yang juga terlibat dalam pusaran kasus ini berinisial AG. Bagaimana kemudian pendapat dari para pihak termasuk juga apa yang menyebabkan pihak Kejaksaan Tinggi ini berubah pikiran dan juga berubah keputusan. Untuk bisa mendalami lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir di samping saya yaitu Mas Pasri Bundu selaku penasihat hukum dari Mario Dandi. Selamat malam. Ya, malam juga Mbak. Baik, kemudian juga sudah hadir di samping kita Pak Kudri Sitompul yang akan memberikan pandangannya dari kacamata hukum pidana, apa restoratif justice, kemudian juga apa konsekuensinya dari penetapan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga nanti akan kita dengarkan bagaimana pandangan dari LBH Ansor yang juga terus mengawal hal ini dari pihak keluarga korban, yaitu sudah hadir bersama kita Mas Muhammad Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hamzah. Baik, dan juga sudah terhubung kita akan segera memberikan pernyataannya tentunya yaitu Bapak Reda Mantovani selaku Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selamat malam Pak Reda Mantovani. Selamat malam. Baik. Bapak-bapak semua dan Ibu. Ya, baik. Pak Reda mungkin bisa dijelaskan pertama kepada kita apa yang membuat kemudian ada perubahan ini Pak, perubahan pernyataan dari Pak Reda. Yang pertama membuka opsi restoratif justice, tapi kemudian hari ini kita dengarkan sudah tidak ada peluang itu. Lanjut saja ke persidangan, silakan Pak Reda. Nah, terima kasih. Semalam, nah ini mungkin karena ini hal yang berbeda yang memang saya mesti klarifikasi. Nah, silakan Pak diklarifikasi. Waktu saya menjelaskan terkait RJ waktu itu kita membicarakan berkas perkara yang sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi, yaitu berkas perkara atas nama AG atau pacarnya Mario. Nah, di
Di situ ada wartawan, rekon kolega wartawan yang memang mungkin nggak dimasukkan ke dalam situ, ke dalam nggak kedengeran juga mungkin pertanyaannya. Nah, di situ kita konteksnya menjelaskan kasus yang berkaitan AG. Nah, dikarenakan AG itu merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, ya, dan itu berarti kita juga harus mengacu kepada undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan terhadap anak. Di mana dalam konsep itu ada diversi namanya, diversi yang mirip-mirip dengan RJ, gitu. Konsepnya memang mirip, gitu. Perlu persetujuan kedua belah pihak. Itu konteks waktu saya membicarakan tentang yang hal tersebut, kasus AG. Nah, kedatangan saya dan tim JPU ke sana itu sebenarnya sekaligus itu memastikan bahwa ini merupakan penganiayaan berat. Penganiayaan berat itu nggak masuk kategori untuk perdamaian yang diatur dalam undang-undang dalam pedoman kejaksaan maupun pedomannya Kapolri. Nah, itu konteks yang berbeda lah intinya. Bahwa saya menjelaskan bukan konteks perkara yang lain. Nah, tetapi dengan kondisi korban saat ini jelas bahkan dengan AG pun itu tertutup. Kenapa? Karena korban kan belum sadarkan diri, jadi tak akan ada perdamaian, tak akan ada kesepakatan. Itu konsepnya, gitu. Penjelasan saya di situ. Baik Pak, jadi kami dapatkan klarifikasi langsung dari Pak Reda Mantovani. Jadi apa yang ditangkap oleh rekan-rekan media semalam kesalahan begitu ya Pak. Jadi Bapak ini berupaya untuk bisa memberikan keterangan mengenai apa peran ataupun juga kelanjutan dari opsi bagi salah satu anak yang berkonflik dengan hukum yaitu AG. Pak mungkin bisa jelaskan juga kalau upaya diversi itu seperti apa Pak berarti? Karena ini juga untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat sebenarnya. Ya, secara umum ya proses diversi itu nanti tetap ada proses perdamaian di situ, ada kesepakatan di situ, ada penawaran kesepakatan proses diversi yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, kesepakatan itu sudah tentu tadi harus menghadirkan pelaku dan korban. Nah, korban saat ini masih belum sadarkan diri. Belum bisa untuk berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, ya tertutup peluangnya. Karena intinya diversi adalah adanya perdamaian juga. Baik, Mas Hamzah bagaimana kemudian menanggapi tadi bahwa sudah tertutup, tidak ada restoratif justice tentunya untuk masalah mengenai dua tersangka yang kita bicarakan pertama, Mario Dendi dan juga Shane Lucas. Baik, sejak awal kunjungan Kajati DKI mengunjungi Ananda David, dan merebak tadi pagi berita akan ada RJ, saya dan LBH GP Ansor sudah menerka bahwa yang dimaksud oleh Kajati itu bukan untuk pelaku dewasa, melainkan pelaku anak. Karena untuk pelaku anak, sesuai amanah Undang-Undang UU SPPA, diversi itu wajib, walaupun banyak syarat yang harus ditempuh untuk melakukan diversi. Nah, salah satunya adalah korban dihadirkan. Dan diversi ini memang wajib dilaksanakan oleh penyidik di kepolisian, kejaksaan, dan nanti di pengadilan. Nah, untuk itu kami merasa ya mustahil lah akan dilakukan diversi. Karena Ananda David sampai saat ini masih koma, masih tidak sadarkan diri. Sedangkan diversi itu harus ada korban itu harus dihadirkan. Tidak bisa diwakili walaupun pihak keluarganya ya? Tidak bisa ya Mas Hamzah? Kalaupun diwakilkan, saya rasa kita ayah Handa dari Ananda David itu sudah dari awal komit meminta permasalahan ini diselesaikan secara hukum. Baik. Nanti kita akan dengarkan juga pandangan dari Pak Kudri termasuk juga Mas Basri, tapi tentunya setelah jeda berikut ini kami segera kembali.